Oke guys, welcome to my channel, my Raden Production. Oke, kali ini kita bakal ngebahas mitos nggak boleh keluar pada waktu senja lah. Ibaratnya pergantian dari sore ke malam. Nah, mungkin sebelum kita cerita yang lebih banyak lagi, jangan lupa di subscribe, di like, juga di share ke teman-teman kalian. Mungkin juga gini, kalian mungkin ada pengalaman pribadi, nanti kalian bisa sharing-sharing bareng aku lah. Mungkin kita awalnya gini, biasanya kan kita kalau keluar pada waktu senja itu kita biasanya kayak gini, kita gak dibolehkan sama orang tua zaman dulu lah. Karena gini, pas kita keluar itu otomatis kita dikasih tahu kamu gak boleh keluar di saat senja begini, nanti kamu bisa diculik sama makhluk gaib, guys. Nah, nanti kamu bisa diculik makhluk gaibnya tuh kayak sosok wewe gombel, Banaspati, macam-macam lah, kayak makhluk astral yang begitulah. Jadi begini, kita pada zaman dulu pasti semua orang pernah dikasih tahu beginilah, kamu nggak boleh keluar waktu senja, nanti kamu bisa diculik sosok ini nih. Jadi kita pada takut nih, kita pengen keluar rumah pada waktu senja, kita jadi takut. Nah, sama kita juga nggak boleh tidur pada waktu senja, itu bisa kita kayak ketindihan. Kita dalam keadaan tidur, terus badan kita ini kayak nggak bisa bergerak, terus kayak biasanya sih kalau ketindihan itu sosoknya tuh kayak di pandangan kita itu sosoknya besar, warnanya hitam, ya kan. Itu kita mau teriak sekencang apapun kita nggak bisa, mau sekuat apapun kita teriak juga nggak bisa, karena mulut kita nih bergerak, cuma kita teriak ini kayak nggak ada suaranya. Itu biasanya ketinggian. Sama kita juga waktu senja itu, kita biasanya kalau ada orang hilang, kita biasanya kayak bunyikan alat-alat rumah tangga untuk mencari orang yang hilang. Itu kan biasanya dulu seperti itulah, itu kan mitosnya lah. Jadi gini, sebenarnya itu kayak apa sih, keluar waktu senja itu biasanya kita dikaitkan sama hal-hal mistis. Kita ini biasanya waktu senja ini makhluk-makhluk astral pada berdatangan, kayak pada keluar makhluk astral kan, begitu kan biasanya kan. Itu mitosnya zaman dulu lah, mungkin sampai sekarang masih begitu. Jadi kita nggak boleh keluar senja, nanti kamu bisa diculik kayak gini. Itu otomatis kita pasti takut. Sebenarnya ada iyanya dan ada enggaknya. Sama kita juga nggak boleh mandi waktu senja, kita nggak boleh tidur waktu senja. Sama cewek juga nggak boleh mandi pada waktu senja, karena itu bisa apa sih, bisa diganggu sama makhluk halus seperti itu. Jadi dulu aku pernah pengalaman pribadi, aku waktu senja gini, aku tuh kayak ke kamar mandi, terus tiba-tiba pas aku nengok di belakang rumahku tuh kayak ada orang jalan itu sosoknya perempuan. Tapi setelah kita kayak noleh gini aja, sosoknya itu langsung hilang, kayak langsung nggak ada lagi. Itu yang pernah aku alami. Mungkin kalian di luar sana pernah kayak ngalamin hal yang sama, mungkin pasti ada lah sebagian orang yang pernah. Ya kan dulu kayak senja itu kayak apa sih, kita kayak ditakutkan sama hal-hal mistis. Biasanya kamu bisa diculik kayak gombel nih, nanti kamu nggak bisa pulang. Itu biasanya kalau kita kayak diculik makhluk astral kayak gitu, biasanya
sampai paling cepat ya 2-3 hari ketemu lah. Tapi biasanya juga ada yang lama lagi. Nah, sebenarnya sih gini, kita keluar waktu senja tuh kenapa nggak boleh? Karena kan itu waktunya orang sholat, waktunya orang beribadah. Itu kita harus menghargai. Walaupun kita nggak sholat, kita juga harus menghargai orang yang lagi sholat. Kita nggak boleh kemana-mana, kita harus stay di rumah. Itu yang harus kita lakukan. Sama begini, karena waktu senja itu biasanya dikaitkan sama hal-hal kayak santet lah. Kan biasanya gini, ketika waktu senja itu biasanya orang yang ngirim santet itu biasanya lewatnya waktu senja. Nah, sama dikaitkan hal-hal begitu juga. Sebenarnya kayak gitu kan kita 50-50, percaya atau enggak itu tergantung dari kalian semua lah. Sebenarnya kita gini, kita percaya boleh, kita nggak percaya boleh. Intinya kan kita punya kepercayaan masing-masing, begitu kan. Dulu aku juga pernah gini, kalau pengalaman aku pribadi waktu senja kayak apa sih, mungkin kita kayak didorong sama makhluk halus, ya kan. Kita tiba-tiba main, tiba-tiba kita kayak nggak ada apapun di depan kita, itu kita kayak tiba-tiba langsung jatuh. Kita kayak didorong sama makhluk itu. Sebenarnya kini kita berbagi pengalaman pribadi juga lah. Mungkin kalian kemarin ada yang bertanya, bang, pengalaman terhoror abang apa sih? Sebenarnya banyak lah pengalaman terhoror itu kan. Aku juga pernah tidur di tempat teman. Itu kita lagi main PS. Pas aku lagi main PS, itu gila sih menurutku. Itu yang sosok cewek nangis itu, ini aku di sini duduk, itu ceweknya gak jauh jaraknya jendela di depanku. Itu pas kita lagi main PS, tiba-tiba suara cewek itu nangisnya kenceng. Itu pas kita asik-asik main PS, kita kayak seru-seruan, kita ketawa, kita senang-senang, kita fun-fun. Tiba-tiba suaranya itu makin kencang. Begitu kita hening, itu suaranya perlahan hilang. Begitu kita ngomong kencang lagi, suaranya makin kencang juga. Nah, biasanya kalau bang, suaranya biasanya kalau suara cewek atau suara hantu kuntilanak itu nangis, biasanya dia kalau semakin kecil suaranya itu dekat sama kita. Ya, itu emang benar. Kalau semakin kencang suaranya, dia jauh dari dia. Emang iya. Itu pengalamanku pribadi waktu aku masih kecil lah. Itu kita main PS, blek, itu suara cewek nangis. Itu bayangkan kita main PS-nya dari jam 1 malam, suara yang nangis itu sampai jam 4:30 pas orang mau pengajian sholat. Itu suaranya pleng. Di situ sudah nggak ada lagi. Pas suara pengajian nggak ada lagi. Sebelumnya itu suaranya itu lama banget suaranya. Itu gila, kuping nih berasa jelas banget suaranya. Sama ini, aku juga pernah dulu pulang sama temanku berdua kita jalan pulang. Itu memang harinya kayak mau hujan lah. Itu kita berdua pulang, tiba-tiba di dalam hutan itu suaranya kayak boom, kayak ada orang jatuh.
Itu bayangkan, gak mungkin kalau manusia aja jatuh di dalam hutan suaranya sekencang itu, gak mungkin lah. Itu kita langsung terdiam. Itu kita kayak, itu apa ya, itu sosoknya apa ya. Itu benar-benar yang ku alami pribadi. Nah, aku juga pernah ini sama Nopal nih, kita waktu itu kita main futsal lah, kita lewat di salah satu tempat itu real cewek nangis lagi nih. Mungkin aku berapa kali sudah dengar cewek nangis. Itu sosoknya itu kayak kita lewat, itu sosoknya tuh kayak di balik hutan tapi kayak ada gunung lah sedikit. Itu kita stop sama aku sama Nopal. Itu kita malah kita putar balik. Itu kita senteri, nggak ada siapa-siapa. Tapi kami anehnya, kami malah, itu apa ya? Itu apa ya? Kita kan masih jangan seujon dulu kan, itu antara makhluk halus atau manusia beneran kan. Tapi kalau nggak ada sosoknya ya otomatis makhluk halus kan. Nah, di situ kami merasakan dengan Nopal. Di situ juga aku merasakan, kayaknya nih sosoknya perempuan itu nangis. Di situ kami malah ketawa-ketawa. Kami pas pulangan kami stop di tempat itu lagi, suaranya sudah nggak ada lagi. Itu yang aku alami. Mungkin dari kalian banyak lah pengalaman yang seperti saya, atau yang lebih dari saya. Sebenarnya banyak lah kisah yang kalian belum tahu, kisah yang pernah aku alami pribadi. Itu mungkin kalian ada sebagian yang belum pernah. Dulu jangankan di luar, di rumahku sendiri aja dulu gini. Itu waktu di samping rumah aja kadang kayak mainan anak-anak itu, kayak kereta apapun itu dia bisa kayak bergerak sendiri, kayak ada yang mainin. Itu aku nampak jelas karena aku ngelihat secara langsung. Wow. Mungkin kalian ingin berbagi pengalaman cerita yang pernah kalian alami, kita bisa sharing-sharing bareng. Kita bisa sama-sama berbagi cerita lah. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share teman-teman kalian. Mungkin sampai jumpa di project selanjutnya. Bye.